21 mobil ambulan beriringan menuju satu pesantren di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan santri dan pengajar harus dievakuasi untuk menjalani isolasi mandiri setelah terpapar COVID-19. Dari tracing awal, sebanyak 374 santri dan pengajar terkonfirmasi positif COVID-19. Namun setelah dilakukan tracing kembali, jumlahnya bertambah menjadi 380 orang, 50 diantaranya pengajar dan 330 lainnya santri. Mereka dievakuasi dari pondok pesantren ke salah satu hotel dan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Sekarang, jadi kita akan lockdown pesantren itu, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Kewajiban pemerintah juga memberikan semua kebutuhan-kebutuhan selama mereka dilaksanakan karantina mikro. Sekarang ada berapa orang yang di-tracing? Sudah 800 lebih yang sudah di-tracking dan 300 terkonfirmasi. Hari ini swab test disediakan di pesantren untuk para santri lainnya guna memastikan kesehatannya. Apabila hasil negatif, para santri diperbolehkan pulang. Sementara jika positif, maka akan dilakukan isolasi. Kalau dari dinas bisa langsung pulang yang sudah hasilnya negatif PCR. Tapi orang tua supaya lebih aman, nggak was-was, minta di rapid swab antigen. Hari ini pula, pondok pesantren dijaga ketat oleh anggota TNI dan Polri. Bagi siapapun yang datang ke lokasi tanpa membawa surat keterangan dari pesantren, tidak akan diperbolehkan masuk dan keluar. Kami mengecek suhu yang masuk, wali murid yang masuk ke pondok pesantren, karena dia kan datang dari luar. Nah, sehingga suhunya kami cek, kalau memang suhunya terlalu tinggi dari 35 atau 38, ya suruh kembali. Demikian. Ya, pesantren sudah melaksanakan edukasi ya, dan sudah melaksanakan isolasi di pondok pesantren ini. Kemudian yang terpapar kemarin sudah di beberapa siswa telah dikirim ke Hotel Front dan ke Rumah Sakit Sartika. Terpaparnya 380 santri dan tenaga pengajar di Tasikmalaya berasal dari seorang santri yang sempat mengalami gejala hilangnya indera penciuman. Setelah ditelusuri, ternyata pengajar dan santri lain juga terkonfirmasi positif COVID-19. Didi Ibin, Kompas TV Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya, Uus Supangat. Selamat sore, Pak Uus. Selamat sore, Mbak Marti. Ya, Pak Uus, bagaimana dengan penanganan ratusan santri yang terpapar COVID-19 di sana? Alhamdulillah, ya memang kemarin terjadi sebanyak 380 betul memang yang terkonfirmasi positif PCR. Nah, sekarang penanganannya kita yang pertama kita lakukan adalah mengevakuasi sebagian pasien terutama yang memang ada gejala berat. Kalau ada yang gejala sedang sampai dengan berat, kita kirim ke Rumah Sakit Dr. Sutarjo, itu sebanyak 2 orang. Kemudian kalau yang gejalanya ringan sedang, kita kirim ke Rumah Sakit Dewi Sartika dan juga kirim ke Hotel Front, yang memang kedua tempat ini kita siapin untuk sebagai karantina yang terisolasi, yang tersentralistik. Kemudian juga sebagian masih ada yang tinggal untuk dikarantina di pesantren tersebut. Begitu, Mbak Nasib. Pak Uus, bisa Bapak informasikan awal mula temuan kasus ini seperti apa, Pak? Ya, awal mula temuan kasus ini berawal dari seorang santriwati yang memang kebetulan memeriksakan diri ke salah satu paskes, gitu kan. Dan memang keluhannya diantaranya adalah kehilangan penciuman dan memang mengarah ke arah COVID-19. Kemudian dari klinik tersebut disarankan untuk dilakukan rapid antigen COVID-19 dan ternyata hasilnya positif. Kemudian ada pelaporan kepada kita. Kemudian kita lakukan tracing bersama dengan puskesmas setempat. Kita lakukan tracing terhadap kontak erat, yaitu 2 orang pengajar di sana, kemudian terhadap 16 orang santri yang merupakan kontak eratnya.
ternyata pengajar ini juga positif, kemudian juga santri dari yang 16 juga ternyata 6 orang positif, sehingga kami dari Dinas Kesehatan akhirnya memutuskan karena ini persentase dari yang kontak erat positifnya cukup tinggi, sehingga kami langsung mengambil tindakan untuk melakukan testing dan tes secara keseluruhan terhadap santri-santri dan beserta staf pengajar yang ada di pesantren tersebut, sehingga kami terkumpul akhirnya kurang lebih 800 sampel. Karena kami ingin cepat mendapatkan hasilnya, kami konfirmasi ke provinsi terkait dengan kecepatan yang 800 ini. Alhamdulillah sebagian dibantu oleh provinsi, sebagian dilakukan di kita, dan ternyata dari yang 800 sampel lebih ini 375 yang terkonfirmasi positif PCR, sehingga kemudian kita tunggu lagi hasil berikutnya, kita lakukan lagi tes terhadap yang takut ada yang belum terperiksa, ada tambahan, ternyata terakhir sampai dengan 308 yang terkonfirmasi positif. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini tidak ada tambahan lagi. Ya. Begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi santri yang saat ini berada di pondok pesantren, Pak? Ya, kondisi santri yang ada di pondok pesantren memang ini kita bagi dua. Ada yang memang sudah terkonfirmasi positif, kita pisahkan, dengan yang negatif. Kita pisahkan, dari kita ambil jarak yang aman, kita bikin sekat di antara mereka supaya satu sama lain tidak berinteraksi. Nah, kondisinya untuk yang di pesantren ini memang bagi santri atau bagi pengajar yang memang tidak punya gejala atau asimptomatik dan kondisi umumnya bagus. Nah, ini mereka di sana juga kita awasi dengan kunjungan nanti dengan petugas kesehatan dari puskesmas yang wilayah kerjanya di daerah tersebut. Dan juga nanti kita akan bantu dari Dinas Kesehatan, akan support nakes lainnya untuk memantau betul kondisi kesehatan para santri yang kebetulan dikarantina di pesantren, dan memang ini jumlahnya masih cukup banyak. Kondisi secara umum, alhamdulillah sampai dengan hari ini dalam kondisi baik. Pak Uus, lantas bagaimana langkah antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan peristiwa ini supaya tidak terulang lagi? Ya, kebetulan memang ini sebetulnya bagi Kota Tasik ini kan merupakan sebetulnya pesantren kelima yang terjadi terpapar COVID-19 yang memang terkonfirmasinya itu cukup banyak. Yang terdekat sebelumnya adalah terjadi pada salah satu pesantren juga yang jumlahnya bahkan lebih banyak daripada yang sekarang. Nah, ini memang satu hal yang menjadi perhatian khusus kita. Harapan kami karena memang secara regulasi bagi pondok pesantren ini berbeda dengan sekolah-sekolah reguler atau sekolah-sekolah umum lainnya yang memang belum menjalankan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sedangkan untuk pesantren ini karena memang dimungkinkan secara regulasi untuk menjalankan pembelajaran tatap muka, kami sangat berharap dan menghimbau kepada pengelola pesantren untuk betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak hanya 3M, karena di sana itu kan dalam kondisi boarding school ini, tidak hanya bagaimana belajarnya, tempat belajar. Nah, karena banyak aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Bahkan kalau di pesantren itu kan istilahnya kalau di Kota Tasik itu ada kobong ya, itu tempat inapnya pasien. Nah, ini juga harus menjadi perhatian khusus, tidak hanya 3M, tetapi seyogianya untuk melaksanakan secara berkala, misalkan penyemprotan desinfektan secara teratur dan terukur, tidak berlebihan.
Jika di samping itu kami berharap ada satu pengaturan pembelajaran dan aktivitas lainnya, misalkan penggunaan masjid, penggunaan madrasah, pengaturan kapasitas ruang kelas, kemudian pengaturan kembali tempat kobongnya gitu kan. Dan diharapkan nanti juga bagi santriwati atau bagi para santri yang memang hendak melakukan pembelajaran di satu pesantren, hendaknya pengelola pesantren betul-betul menerapkan bahwa memang yang boleh masuk itu yang mengikuti pembelajaran di pesantren tersebut harus paling tidak melalui proses pemeriksaan bebas COVID-19. Dan tentu ini harus ada standar yang sangat tinggi. Paling tidak harapan kami rapid antigen yang negatif atau ukur bisa PCR yang negatif baru boleh ikut pembelajaran di sana, karena memang untuk mencegah atau mengantisipasi supaya ke depan ini tidak terulang lagi atau tidak terjadi kembali. Protokol kesehatan di sana harus betul-betul dijalankan secara baik dan benar.